balik ya, tidak hanya bapak ibu guru di sekolah yang jadi pendidik, tapi Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. kita dampingi anak usia datang melahirkan anak-anak hebat dari sekolah ataupun Kepala SMP IT Salman Al-Farisi, Ibu Saikatu Asfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenaran, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat,
Mereka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas 3 ini sudah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29. Yang acara selanjutnya yaitu sambutan pengurus yayasan yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Supri Hidayat. Kepada beliau dipersilahkan. Citra Islami menjeluk diri. Citra Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap kepala sekolah di Jalan Salam Farisi, ada Bu Luki, ada Bu Ika dari SMP Jalan Farisi, dan juga dari Salman Umroh, ya. Dan tentunya segenap pengurus komite SD Salam Farisi 1 dan jajarannya, dan segenap orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Suatu kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu semua bisa hadir di sini, karena kita nanti akan mendengarkan satu tema yang sangat menarik, ya. Jadi masalah akil balik, ya, atau di sini dengan tema jangan biarkan anak melalui masa balik sendirian. Ini bagi semua, ya, masa balik ini bagian dari satu fase, ya, anak yang ketiga, ya. Jadi kalau fase pertama adalah fase bayi atau sobi, dan kemudian yang kedua adalah masa tamyiz, ya. Kalau bayi jelas, ya, balita sampai PAUD lah gitu, ya. Nah kemudian tamyiz itu ya masa ketika anak sudah bisa membedakan gitu, itu tamyiz namanya, dan itu masa ya 5 tahun sampai 7 tahun gitu, ya. Dan setelah itu masa balik. Ya balik bagi semua ditandai dengan, ya kalau perempuan lebih sederhana, ya, itu ketika anak-anak kita itu sudah menstruasi gitu, ya. Kalau laki-laki, nah ini yang tidak ketahuan gitu kan, karena ditandai dengan apa? Dengan apa Bu? Anak laki-laki dewasa akhir balik dengan mimpi basah kan gitu. Nah ini ketika anak pada fase ini memang perlu pendampingan gitu, ya. Saya ya orang tua saya tidak tahu ini, ya, tapi saya dipuaskan atau didampingi oleh lingkungan gitu, ya, karena di lingkungan kami itu ya waktu itu masih ya kampung santri lah gitu, ya. Pagi itu sore itu pasti ngaji, habis subuh ngaji gitu, ya. Nah itu pasti kalau anak-anak sudah mendekati mulai kelas 5 itu biasanya itu fase mulai ini, ya. Kelas 6 itu di kampung saya harus khatam gitu, harus khatam Al-Quran. Kalau belum khatam, nah itu jadi gunjingan gitu, ya. Jadi itu seperti itu. Nah itu diuntungkan kondisi seperti itu. Nah biasanya kalau udah kelas 6 itu memang sudah mulai. Kalau kelas 6 dulu zaman itu sudah harus tidurnya itu tidak di rumah. Saya tidurnya di mana? Di musola. Tidur di musola, karena kalau di kampungan kelas 6 kok masih tidur di rumah gitu, ya. Tidak dengan teman-temannya di masjid atau di musola. Itu bahasa kami dari Bali itu anak biunge, bahasa kita di sini itu anak mama, itu seperti itu. Nah jadi seperti itu. Jadi waktu itu ya di para musim bahia itu boleh malam silakan main apa saja, tapi habis subuh itu harus ngaji, itu seperti itu, ya ini gitu. Nah inilah diuntungkan gitu. Nah jadi Bapak Ibu semua, ketika anak ini sudah masa akil balik itu, nah persoalannya Bapak Ibu semua, kalau zaman rata-rata akil balik itu kalau yang laki itu SMP, yaitu SMP. Sendiri kelas 2 itu baru akil balik, gitu, ya. Tapi kalau sekarang ini lebih cepat. Gitu, ya. Jadi baliknya dulu, akhirnya belakangan, kan kayak gitu, ya. Nah ini persoalan kita bagi semua sekarang, karena perkembangan teknologi dan sebagainya, informasi dan sebagainya, anak itu baliknya itu lebih cepat, ya. Tapi akhirnya kadang belum. Ya ini, ya, jadi persoalan ini jadi ada ada ketidakseimbangan antara tadi, ya, anak-anak kita kan lebih bongsor gitu, ya, lebih besar. Nah, itulah yang menjadikan ya karena gizinya bagus, perkembangan fisiknya bagus, tapi tadi perkembangan akalnya kemudian disebut akil, ya ini kadang tidak seiring gitu, ya. Kalau dulu akhirnya dulu, ya, karena mungkin dididik dalam satu kekurangan gitu, ya. Jadi lebih dulu akalnya itu sampai gitu. Nah, baliknya belakangan kan gitu, ya. Nah, sekarang begitu, ya. Jadi baliknya itu tapi akalnya belakangan. Nah, jadi bagi semua biasanya kalau di ini, ya, di kampung-kampung santri dulu, kalau anak berbalik paling harus mengerti toharoh kan itu. Nah, ini bagi semua
Kenapa? Konsekuensinya apa? Kalau mimpi, ya dia harus tahu bahwa dia harus mandi pun bukan mandi biasa, ya kan? Mandi besar, itu. Yang perempuan juga seperti itu harus dikenalkan, termasuk juga membersihkan, gitu ya, gitu. Saya ingat dulu almarhum Kiai Muhammad itu kalau ngaji ini, kalau perempuan itu yang laki-laki suruh keluar, gitu ya. Yang laki-laki suruh keluar, karena ini masalah yang sangat rahasia, gitu ya. Nah ini yang laki keluar, nah nanti yang perempuan dijelaskan oleh Bu Nyai ya tentang masalah bagaimana toharoh perempuan. Memang beda. Jadi sebenarnya laki-laki kemudian suruh masuk lagi sama Kiai Muhammad, itu begitu. Nah ini bagi semua, inilah peran kita ya. Ya kalau tadi saya karena ada lingkungan gitu yang memang sudah jadi kebiasaan gitu ya. Nah ini bagi semua sekarang ini paling tidak bagi semua tanggung jawab kita sebenarnya ini harus menyadarkan, mendidik kepada kita ketika itu ya paling dia mengerti pertama toharoh itu ya dari kita lah. Bapak Ibu sumbernya kan sangat banyak ya sekarang sumber belajarnya di internet dan sebagainya, kita kenalkan dan kita dukung anak-anak kita ya kita ya support gitu ya. Jadi jangan sampai karena apa dalam masjid ada keresahan gitu ya. Dan kemudian oleh semua imajinasinya itu udah mulai ya berkembang kan gitu. Nah ini harus dikondisikan. Jadi toharoh itu dasar sekali gitu ya. Ya kalau biasanya setelah Al-Qur'an itu Haji Safinah ya setelah Safinah tapi itu masalah fikih dari fikih sholat, toharoh. Ibu, kita sepakati bersama bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang trisentra sistem, yaitu pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sekolah, dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu sejatinya tidak hanya Bapak Ibu guru di sekolah yang menjadi pendidik, tetapi Bapak Ibu guru yang di rumah juga sejatinya adalah seorang pendidik. Kami dari sekolah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Namun kami sangat menyadari bahwa peran Bapak Ibu di rumah sangat penting. Maka perlu komunikasi yang baik antara rumah dan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Maka dari itu Bapak Ibu, kami sangat berharap kursi-kursi yang kita sediakan pada pagi hari ini untuk kedepannya tidak banyak yang kosong lagi, karena keterlibatan Bapak Ibu di dalam SOS menentukan juga keterlibatan Bapak Ibu dalam pendidikan putra-putri Bapak Ibu di rumah. Satu lagi Bapak Ibu, di sini alhamdulillah bapak-bapaknya cukup banyak walaupun sepertinya rasionya tetap masih banyak ibu-ibunya. Padahal sekarang sudah cukup marak di media massa tentang fenomena fatherless yang menyebabkan anak-anak krisis kepercayaan diri, kemudian mudah tantrum dan lain-lain yang banyak sekali disebabkan karena kurangnya peran ayah dalam mendidik anak. Mohon izin menyampaikan semalam kami sempat googling sedikit gitu tentang peran ayah dan ibu. Beberapa peran ayah yang sangat penting bagi anak-anak mungkin tidak disadari. Itu yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri anak. Anak yang dekat dengan ayahnya pada umumnya akan lebih percaya diri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Syafi'i Mashkur selaku narasumber SOS SDIT Salman Al-Farisi, yang kami hormati Bapak Ibnu Siswanto PhD, Sekretaris Yayasan Salman Al-Farisi. 3. Akila Alfa-Isa Putra, Evan Muhammad Ausyafi, dan Rayyan Akmal Fatullah Abbasi. Alhamdulillah, lanjut. Baik, untuk full day dan boarding. Ketika full day, insya Allah masuknya hari Senin sampai Jumat jam 6.55 sampai dengan 15.30. Jadi selepas sholat asar, kemudian kelasnya reguler saja.
Kalau untuk yang boarding itu Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat sama dengan program full day. Untuk Sabtu sampai pukul 13. Berikutnya kegiatan asrama dan kelasnya reguler dan tahosus. Untuk program unggulan kami yang di boarding school ada kelas tahosus, yaitu kelas 30 juz Al-Quran untuk kelas 7 dan kelas 8 saja. Jadi bagi yang kelas 7 sudah lolos mengikuti program tahosus, yang kelas 8 tidak mengikuti. Apabila tambah seragam kebaya. Berikutnya, untuk biayanya berapa sih Bapak Ibu? Untuk biaya bulanan bagi boarding 1.620.000 sudah dengan laundry pakaian seragam. Dana biaya tahunannya 3 juta, kemudian untuk pengembangan yayasan 8 juta, wakaf minimal 2 juta, uang seragam 8 setel, kemudian biaya administrasi tabungan 5.000, kemudian tabungan per tahun 300.000, total untuk kebetulan anak saya kelas 6 tahun ini, dan kemarin saya sudah sempat ke SMP Salman untuk memastikan dan meyakinkan sudah daftar, tinggal nunggu panggilan. Yang ingin saya tanyakan, karena anak saya itu kan mau mengambil bukan yang boarding, karena saya tidak mau memaksa. Ketika dia tidak mau boarding, saya tidak mau memaksa karena saya takutnya nanti dia melarikan diri dari asrama dan nyusul saya ke sekolah, itu nanti malah saya malu dengan kepala sekolah saya. Karena kebetulan dekat tadi untuk hari Sabtu itu kan ada kelas khusus ya Bu, itu hanya untuk yang boarding. Kalau tahosus khusus untuk boarding. Nah itu kan khusus untuk yang boarding. Nah apakah seandainya yang non boarding itu bisa ikut atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya kan sekarang memang belum mau untuk diboardingkan, hanya kan ada istilahnya teman dekatnya. Ibu, untuk anak-anak dari boarding ke full day ke boarding itu bisa berubah ya, bisa dirubah dari full day ke boarding ke full day dengan catatan dan syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Otomatis yang pertama kemantapan dulu Bu. Jadi kemantapan hati, tenan nggak sih saya ini mau pindah ke boarding, anaknya mantep belum? Karena jangan keluar masuk nggak boleh. Jadi harus benar-benar mantap. Jadi kalau sudah mantap minimal per tengah semester Ibu. Jadi per 3 bulan, tapi tidak minimal di awal itu 3 bulan masih bisa pindah. Untuk berikutnya per semester. Ya, jadi tidak bisa sebulan langsung pindah, sebulan langsung pindah. Jadi saya ragu dengan cintanya anak-anak dan cintanya Bapak Ibu juga. Ki cinta tenanan ora to, kok pindah-pindah ke lain hati. Ibu gimana Bu kalau ada yang pindah ke lain hati? Nggak boleh ya? Ya seperti itu Bu, bisa pindah per 3 bulan di pertama. Untuk selanjutnya per semester. Yang pertama kemantapan hati, kemudian kami perlu wawancara ulang dengan orang tua dan anak, kemudian tentunya di konsekuensi biaya. Gitu, terima kasih. Sampun awal bagi kami, semoga berjodoh dengan anak-anak Bapak Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juz Kapanewon Melati tahun 2024, juara 1 tilawah dan tahfidz 1 juz Kapanewon Melati 2024, juara 2 MTQ cabang pidato Pendidikan Agama Islam Putra Kapanewon Melati tahun 2024, juara 1 MTQ cabang pidato PAI Putra Kapanewon Melati tahun 2005,
Juara 1 MTQ cabang pidato PAI atau Pendidikan Agama Islam Putra se-Kabupaten Sleman tahun 2025. Luar biasa, okay. Dan mohon doanya nanti beliau bisa untuk melanjutkan dari tingkat kabupaten sampai tingkat kota daerah istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan juara 1. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Ananda Muhammad Raihan Ar-Rasyid, waktu dan tempat dipersilahkan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Bila kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dari Raihan dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah tak bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salat dia salam limpah berkabur hanya kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat Dewa Juri, yang wajahnya selalu berseri seperti matahari pagi, serta sahabat dai yang selalu hati-hati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Raihan dari SDIT Salman Al-Farisi Kapanewon Melati membawakan pidato dengan tema Aku Bangga Menjadi Generasi Qur'ani. Sahabat dai, siapa yang ingin menjadi anak hebat generasi Qur'ani? Masya Allah, keren, mantap. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Melihat perkembangan tren masa kini, banyak generasi muda yang salah jalan karena salah dalam pergaulan. Artis dijadikan panutan, tontonan menjadi tuntunan. Akibatnya tumbuh menjadi generasi yang alay dan lebay. Yang laki-laki menjadi lelaki mulai, yang perempuan menjadi tomboy. Hidup bersantai-santai, kemana-mana membawa gawai, tetapi Al-Qurannya seperti tergadai. Bahkan sholatnya pun menjadi abai. Astagfirullahaladzim. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, beruntungnya kita yang dilahirkan dalam lingkungan Qur'ani. Dan manakala sudah diberikan kesempatan dari Allah, harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju. Salah satu caranya dengan melakukan kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Sahabat Daib, mau tahu tidak apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Nah, kalau mau tahu, dengerin Rayhan nyanyi ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat, tidur cepat, beristirahat. Yang benar apa? Tidur cepat, beristirahat. Tidur cepat lalu beristirahat. Sahabat dai yang dirahmati Allah, di balik gemilangnya sejarah Islam ada Zaid bin Sabit, pemuda cerdas yang menjadi kepercayaan Rasulullah. Usianya baru 12 tahun, tetapi Zaid sudah menghafal Al-Quran. Dia bahkan belajar bahasa Ibrani dalam 17 hari demi membantu dakwah Nabi. Zaid memimpin penyusunan mushaf Al-Quran pertama. Teliti, cerdas, dan penuh amanah. Bagi Zaid, ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi cahaya yang menuntun umat menuju kebaikan. Hei kalian, pemuda-pemudi Islam, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa ada kemauan dari kaum tersebut untuk mengubah dirinya. Inilah yang dinamakan hijrah fi sabilillah. Pemuda adalah tiang negara. Apabila pemudanya baik, takwa kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah pemuda saat ini adalah para pemimpin di masa depan. Namun apabila pemudanya hancur, rusak, tidak taat kepada Allah, maka 10 atau 20 tahun yang akan datang, negara kita hanya tinggal sejarah. Na'udzubillah. Jadi begini ya teman-teman, jika pemuda-pemuda berilmu, maka negaranya akan maju. Jika pemuda-pemuda beriman, maka negaranya akan aman. Dan jika pemuda-pemuda bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Sahabat dai, mau kan kita jadi anak hebat generasi Qur'ani? Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang, mari kita dapatkan barisan wakat iman. Jangan mudah terbuai perkembangan zaman. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju Indonesia hebat. Ubur-ubur ikan lele. Yuk menjadi generasi Qur'ani menuju Indonesia hebat nih. Demikianlah jalan dari Rayhan. Terima kasih perhatian mas kalian. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Akhir kata, pergi ke hutan lihat gajah.
Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Raihan menyampaikan satu pantun lagi ya. Boleh. Dari Sleman ke Palestina. Cakep. Jangan lupa membawa tempe. Cakep. Agar Raihan tidak kemana-mana. Iya, cakep. Adakah beasiswa sampai lulus SMP? Biasa. Subhanallah. Luar biasa, menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Kita patut bangga di SDIP Bawulan ini ada dai yang luar biasa, masih kecil, oke? Unzul makola wala unzul makola, ada istilah seperti itu. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan kalau pantun yang terakhir tadi sangat menarik gitu, langsung saya disuruh tampil gitu kan ya jadinya ya, tapi pepatah saya juga tidak pantun saya ini, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadinya tidak panjang-panjang saya memberikan sambutan. Yang pertama adalah terima kasih kepada Pak Ustadz Muhammad Syafi'i Maskur, kemudian Bapak Ibu dari Yayasan, kemudian Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP dan jajarannya, dan yang utama adalah Bapak Ibu sekalian wali siswa SD Salman Al-Farisi. Terima kasih atas kehadirannya. Acara ini adalah kegiatan sudah berkali-kali. Ini adalah istilahnya top of mind-nya Salman, salah satunya itu sekolah orang tua Salman, yaitu mempersiapkan kita ketika menghadapi hari ini juga bagus sekali temanya, mempersiapkan anak-anak untuk memasuki masa pubernya. Walaupun anak-anak hadir di sana juga, tapi ya nggak apa-apa Ustaz, nanti kita diskusinya lebih menarik lagi. Seperti biasa yang hadir banyak ibu-ibu, padahal tadi sampaikan ini juga persiapan juga bapak. Saya juga mengalami hal yang sama nih, persiapkan bagaimana anak saya support siswa-siswa kita yang berprestasi, yang insya Allah bisa menjadi cikal bakal penerus dai kita yang akan datang, melahirkan anak-anak hebat dari sekolah ataupun perguruan Salman Al-Farisi, mulai dari SD, SMP, dan insya Allah nanti SMA. Itu aja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, wa la haula wa la quwwata. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan beserta semua pengurus, kepala sekolah beserta jajaran guru, Bapak-bapak ketua komite bersama seluruh jajarannya, Bapak Ibu wali murid rahimakumullah. Alhamdulillah jenengan pun agak capek dong ya. Ini seger. Kita dampingi anak usia akil balik menjelang sebenarnya, menjelang, karena ini penting. Kalau tidak penting tidak mungkin saya diundang ke sini kan. Nah, pertama Rasulullah bisa begini, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya. Fa'abawahu, maka bapak ibunya
dalam bahasa Arab ada dua istilah, sama tapi beda, beda tapi sama. Apa itu? Abawain dan walidain. Kalau abawain artinya sama orang tua, itu lebih mengacu ke bapak. Kalau walidain itu lebih mengacu ke ibu. Biasanya konteks kalau abawain itu kewajiban orang tua pada anak. Kalau walidain kewajiban anak pada orang tua. Kenapa? Yang paling pokok mendidik anak itu sebenarnya bapak. Bu, setuju bu? Tapi kalau anak kurang ajar sing disalahke anake sapa to? Yu ngatini lho. Tapi kalau anak berprestasi yang naik ke panggung, alhamdulillah kita jadi bapak. Coba lihat Quran. Wa il qala Luqmanu libni. Ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, bukan ingatlah ketika istrinya Luqman berkata pada anaknya. Bahwa Sobia Ibrahim dan Ibrahim berwasiat, bukan istrinya Ibrahim. Maka ini bapak-bapak penting ini. Tadi disinggung, kenapa yo nek acara wali murid kok yang datang ibu-ibu, bapaknya rakope. Maka bapak ibunya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka di sini mendidik anak jadi penting. Yang kedua, ada ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayatnya awalnya walidaini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ibu paling pokok, kewajiban anak pada orang tua. Maka kata Nabi, ibumu baru bapakmu. Pertanyaannya, ibunya berapa? Ibunya berapa? Satu, diucapkan 3 kali. Mana ada anak ibunya 3? Bapak ini modus. Ibunya itu 1 ya, cuman diucapkan 3 kali. Ibu baru bapak. Kok seneng aneh? Ibunya berapa? 3. Namanya juga istri, bukan iswan. Ya Allah, kalau saya dari dulu udah punya prinsip 1 istri tapi diratukan. Maka istri saya ratukan. Maka istri saya, Mas, ini pripun? Ratu kok dia? Di sini ada yang begitu Pak? Ada. Berbicara di depan ribuan orang keras, lantang di depan istri. Iya, insya Allah beres. Dengan meratukan istri. Alhamdulillah, Salaman itu dermawan sekali. Sana 1 botol besar, sini 1 botol besar. Tak minum habis nanti kebelet selesai kajiannya. Wa qur rabbirhamhuma, katakan ya Tuhanku, irhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani, bukan kama rahimani, tapi kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku. Berarti ada unsur tarbiyah, ada unsur pendidikan, dan pendidikan itu harus dengan kasih sayang. Kono sebab kasih sayang itu bukan kasih sayang namanya. Manjakan juga bukan kasih sayang. Pokoknya anak nangis langsung kei HP, betul? Ini pendidikan yang salah. Popo langsung nyong. Orang tua kok bangga anaknya pinter YouTube. Anakku lho, lagi 2 tahun, pinter bisa mindah. Lebih sulit untuk melepaskan HP daripada
daripada memainkan HP. Makanya saya belajar untuk melepaskan HP. Saya kesini tidak bawa HP. Bu Azizah yang ngungkap tadi, telepon kok yang nerima istri saya, kaget. Untung istri saya itu orang yang pengertian, tidak langsung loh, istri orang lain bu, ditelepon wanita yang lain langsung tensinya 197. Istri saya tidak, dia orang yang sangat pengertian bahwa suaminya memang public figure, disukai oleh emak-emak pengajian. Sekarang kita bicara tentang fenomena fatherless. Apa itu? Adalah kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran dan peran aktif seorang ayah dalam kehidupannya. Satu, mungkin disebabkan karena perceraian. Rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Wes nek mono pisah wae. Akhirnya bapak ke sana, ibu ke sana. Bapak menikah lagi, ibu menikah lagi. Kesini takut ibu tiri, kesana takut bapak tiri. Akhirnya anak cari bapak yang lain. Ini problem. Makanya Pak, pertahankan rumah tangga. Bu, pertahankan rumah tangga. Saya itu pernah baca ada seorang wanita nuntut cerai suaminya gara-garanya sepele, uang belanja cuma 70 juta per bulan. Ya Allah. Tapi tak selidiki ternyata bukan wali murid Salman Al-Farisi. Alhamdulillah. Loh, nek wali murid Salman Al-Farisi kok 70 per bulan, 69 sudah alhamdulillah. Betul? Saya itu sedih tapi ya bahagia. Dunia luar sana kayak Nagita Slavina, kayak Syahrini, kayak Ashanti, itu per bulannya itu 200 juta ke atas. Aku yo alhamdulillah biar rada di bojoku. Mati aku nek semono kita. Jaga Pak, pokoknya istri kok neriman itu dipertahankan. Alhamdulillah. Dua, kalau yang dua ini tidak bisa dihindari, namanya kematian. Tidak ada peran ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia. Maka kemungkinan yang dua, ibu berperan ganda atau ibu segera mencari. Loh, kok cerdas ini? Buat saya tidak usah misi, udah pinter-pinter loh. Ya Allah. Yang ketiga, ini yang banyak, yang paling banyak ini. Ayah kerja di tempat jauh, enggak kalau yang keempat tadi. Ayah kerja di tempat jauh. Ibunya di Indonesia, ayahnya jadi driver di Arab Saudi. Ketemunya 6 tahun sekali, kan repot. Ibunya di Indonesia, anaknya di Indonesia, ayahnya di Amerika. Ayah di Amerika, ibu di Amerika. Yang keempat, ayah tidak berperan. Meskipun dia di rumah, tapi tidak menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Ada apa tidak? Ayah yang tidak mau tahu tentang anaknya. Mbok kono aku wis kesel. Pak, secapek-capeknya suami lebih capek istri, betul? Semangat mesti dong. Maka bapak-bapak kalau ingin mencoba pas hari Minggu, istri jangan disuruh apa-apa. Suami yang ngepel, suami yang nyuci, suami yang ngurus anak, nanti ngerti rasanya. Itu belum kalau merasakan suami harus netei, itu tidak mungkin. Jadi bicara istri. Istri itu capek banget. Maka dulu saya bertekad, saya nggak mau jadi istri.
Tahu capeknya. Alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi seorang suami. Tapi tenang, wanita capek itu jihad fisabilillah. Oke? Alhamdulillah, neteinya dapat pahala, mandikannya dapat pahala, semuanya dapat pahala. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Apa akibat fatherless? Ayah yang tidak berperan tadi, satu psikologis dan emosional. Psikologinya, anak punya bapak yang perhatian dengan anak yang punya bapak tidak perhatian, itu saja sudah berbeda. Maka Pak Bu, jangan beda-bedakan anak kita, jangan banding-bandingkan dengan anak orang lain, karena kita tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang tua orang lain. Kowe iki lho kaya Mas Raihan kae, pinter, iso SD, iso ceramah. Aku iso kok nyirami bapak ibu. Ini ya Allah. Kenapa? Karena kita orang tua juga tidak bisa mau dibanding-bandingkan. Pak, ngopo? Mbok kowe tak banding, mbok bapakku coba banding-bandingke. Koncoku kae mainane api-api. Ya beda le. Bapaknya dokter, ibuke dosen. Ya sing salah bapak karo ibu, padha nglarake kok rabi lho. Mau ndak begitu kali kira-kira? Ndak mau kan? Ibu yo gelem untuk bapak sing larak. Bapak yo ora memperbaiki nasib nek dadi wong larake ngepek kok. Sugih, carane ngono kuwi. The fast lane. Jalan paling dekat itu ngerabi. Emosionalnya, dua aspek sosialnya, tiga pendidikan dan prestasi. Anak yang diperhatikan orang tuanya itu biasanya lebih berprestasi dibandingkan anak yang dicuekin biasanya loh, karena nggak ada yang mutlak, nggak ada yang mutlak. Pendidikan itu teori semua biasanya itu kan, karena kan disitu dibantah loh gini Nabi Ibrahim kaya bapaknya orang kebapaan yang tadi ya apik gue perkecualian kok mbok alasan anakmu kok atau gak gitu Mas. Nabi Ibrahim kaya bapaknya orang gak kayak anak ya jadi Nabi kok sapa ngerti anak tak jane wae dadi Nabi ora bakal. Identitas dan perilaku nanti beda nanti. Apa psikologinya? Terus terang, PPT saya itu panjang sekali karena saya untuk Salman itu harus jiwa dan raga. Saya itu paling sering ngisi di Salman. Kenapa? Terus terang, saya punya orang dalam, Bu. Siapa? Yayasan sama guru-gurunya itu ada dalam hati saya dan dalam doa-doa saya. Moga-moga Salman udah punya SD, SMP, SMA, sebentar lagi perguruan tinggi, USA, USA, Universitas Salman Al Farisi. Gambare apa Mas? Itu atas idenya Ustaz Syafi'i yang memberi ide dapat royalti 10%. Nah ya no ide ini mahal sih. Nah, aspek psikologi dan emosional, anak lebih rentan mengalami kecemasan, rasa tidak aman, bahkan depresi. Nek dilakai kancane, nek dibuli kondo sopo, maka kadang anak jadi minder, timbul perasaan tidak dicintai atau ditinggalkan. Ayah hanya kerja dan kerja. Mohon maaf, saya itu dari dulu kurang sepakat dengan
presiden ke-7 kita yang kerja, dan kerja. Saya ibadah, kerja, dan menikmati hasil kerja. Mosok kerja kok gak dinikmati? Loh, mau ibu kerja gak dinikmati? Nggak mau toh? Menikmati terus kok gak dinikmati? Yang paling penting ya menikmati ini. Kesulitan mengelola emosi karena apa? Kurang teladan figur sang ayah. Kalau yang bagus nih loh, seorang anak perempuan tanya sama ibunya, Mi, ya, Umi, kalau suami yang baik itu yang gimana? Ya yang kayak Abi. Nah itu namanya Umi yang luar biasa, Abi yang luar biasa. Mi, Umi, kalau suami yang bagus yang kayak gimana? Pokoknya ndo ojo koyo abimu, sengsara. Itu loro. Abi, ya, aku kan udah mau nikah. Kalau cari istri yang kayak gimana? Satu kata saja, apa? Jangan cari yang kayak umimu. Terlantar kamu. Ya Allah, jangan. Kita itu harus mengunggulkan pasangan hidup kita di depan anak-anak. Tapi Umi kan bawel. Itu fitrahnya, nak. Karena mereka itu kaum Hawa. Kalau Abi kaum Adam. Memang ditakdirkan wanita itu banyak bicara. Kenapa? Karena dia yang ngasuh anak, gendong anak mesti dililing, gitu. Anaknya sopo, pinter gini ki anaknya sopo, ganteng gini anaknya sopo, pinter, anaknya Pak Supri, sok menengah gitu kok. Bu, kok ora dililing piye? Ya takoni, lu bisa ngomong goblok. Ya Allah. Memang itu kodratnya wanita, Pak. Motivator paling pokok itu ya istri kita. Bukan Mario Teguh, bukan Tung Desemaringin, bukan Jepang, bukan Umi Bamasari, bukan, tapi istri kita. Begitu kita kasih uang, minjem rene, langsung kita gerak lagi. Maka banyak laki-laki kaya itu kadang punya istri yang rata menerima. Aku direkoi wong-wong. Kok enggak kaya-kaya, kok mobilnya enggak ganti-ganti. Mergo istriku neriman. Istri saya itu kasih berapa dia nerimo. Kai sithik yo nerimo, kai oke tambah nerimo. Maka saya kasih istri saya itu 5 juta tapi per hari 50.000. Karena gini, rezeki itu yang enak justru diberikan sedikit demi sedikit. Saya mau tanya Bu, Ibu datang ke sini dikasih minum itu 1 botol kecil atau 1 galon? Andai kata semua wali murid dikasih hidangan, monggo diunjuk sak galon-galon yang 20 liter kayak Islam, kan gak enak kan? Makanya iki 50.000, alhamdulillah. Kok ada wanita pergi minggat itu karena dia punya uang untuk ngebis. Nah lanjutnya aku yang kesel kan. Aspek sosial cenderung kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Relasinya kurang bagus karena enggak ada teladan. Coba kalau ada bapaknya yang baik, ibunya yang baik, yuk silaturahmi, yuk acara keluarga yang tidak pegang HP. Kadang-kadang sekarang rapat tapi semuanya pegang HP, mobil jenan. Ya Allah, itu yang salah ya. Kadang-kadang orang tuanya berdua tapi pegang HP. Maka saya kalau istri saya pegang HP, aku mulai kok isi pegang HP tak tinggal. Yo nek wis wong loro HP-ne diselehke. Jangan sampai si suami WA-an dengan temannya yang di Amerika, si istri WA-an dengan temannya yang ada di Papua. Itu. Nah,
mencari figur ayah di luar rumah, ini paling bahaya. Ya kalau figurnya soleh, ketemu ayah di luar rumah, namanya Ustadz Supri Hidayat, aman. Tapi kalau yang ketemunya orang yang tidak baik, saya pernah ketemu orang itu, aku kira kaya bapakmu itu orang medit, rawani main, rawani wedok, ini aku enteng. Ya Allah, kamu kok diumuk, mungkin aku kira apa, nah butuh main ya main, itu merusak itu. Ingat, pergaulan itu sangat mendominasi. Ini nanti kenapa kok anak lari keluar, karena bapak ibunya tidak bisa menjadikan anak sebagai teman, maka dia cari teman di luar. Tidak ada orang tua kok gini, nah bapak ibu mau arisan, kalau mau minum vodkanya di atas, kan tidak ada gitu. Kenapa kok anak jadi kenal itu? Karena teman. Belum lama ini ada, maaf ya, mahasiswinya dulu cum laude, lalu menjalin hubungan di luar nikah 5 tahun karena aspek kemiskinan, maka dimutilasi. Nah yang dimutasi mending dimutilasi sampai 60 potong lebih. Maka saya kemarin WA dengan grup LBN, mari kita bahas masalah bagaimana mengurus jenazah korban mutilasi. Apa dikelompok sikik dikumbah, terus dibungkus kafan, kaleni menuhi kubur pobiye. Kenapa seperti ini? Kenapa sampai seperti itu? Nah, ada lagi orang mau nikah, yang pihak perempuan itu pamit ke kamar kecil, dikira pipis kok suwibang jebule melahirkan. Naudzubillah. Nah ini, maka jangan sampai anak mencari figur ayah yang di luar rumah. Al insanu abdul ihsan, seorang manusia itu budak kebaikan. Wong kuwi arep dadi budake wong sing ngapiki. Kalau kita ingin anak kita manut, kita kudu iso ngapiki anak. Ya ini yang penting, tapi berat. Karena sekarang yang paling baik bagi anak rasanya HP. HP ki njaluk apa wae dituruti. Dan HP itu 24 jam. Padahal bapak ibunya sibuk kerja dan kerja. Nah, anak yang kehilangan figur orang tua lebih rentan terlibat kenakalan remaja, klipih dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak diperhatikan oleh orang tua. Pitike lunga ditakokke, "Yu, pitikku ning nggonamu." Wayahe ngendhok sih, hooh ngendhok loro, endi ndoke? Nek pitike sapa ngendhok tekokke, nek pitike sapa nelek ora tau tekon. Tapi kalau anaknya pergi tidak pernah dipermasalahkan. Mohon maaf, anak nakal dengan kambing nakal itu beda. Ada orang punya kambing betina semua 4, tetangganya punya kambing 1 jantan nakal, tiap saat ngapel di kandang kambing betina. Akhirnya 3 bulan kemudian kambing betina tadi hamil semuanya. Kira-kira yang punya kambing mantel apa terima kasih? Terima kasih. Ya kan? Tak balik. Ada seorang wanita punya suami 1, tiap hari ngapel di rumah 1, janda punya anak 3. Akhirnya ibu anaknya 3 kali hamil semuanya. Kira-kira terima kasih atau mana kan? Nek kambing nakal ki disembelih mbok akikah kena, didol yo payu. Nek orang nakal gelem dikeki, "Bu, kula niki duwe bojo nakal, nampek mawon." Nakal ini aspek identitas perilaku. Anak laki-laki kehilangan role model maskulinitas yang sehat. Tadi kata Mas Raihan,
ketoke jenenge kuwi Paijo, tapi kamu bagaimana? Sehingga apa? Tidak tampak sosok laki-laki yang gagah atau cewek tapi tomboy, cewek tapi menek kambil, oke. Repot ya. Anak perempuan bisa mengalami masalah dalam memahami relasi sehat dengan laki-laki, apalagi kalau bapaknya suka KDRT. Anak nanti trauma, suruh nikah takut tidak seperti mama gitu. Lebih rentan mengalami perilaku menyimpang, misal agresif atau justru minder berlebihan. Kenapa? Ya tadi tidak ada rem, maka anak jadi agresif. Tidak ada gasnya, maka anak jadi minder, dan itu berbahaya. Nah, sekarang peran orang tua dalam mendidik anak. Sebelumnya moderator, saya dikasih jam sampai jam berapa? Untuk materi itu sampai jam 10 lewat 10. 10 lewat 10, 5 menit lagi, materinya masih banyak. Nanti setelah itu akan disampaikan. Ya, tenang. Kalau belum cukup, ingat pantun. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila kajiannya kurang panjang, boleh besok mengundang lagi. Itu aja. Loh, gini Bu, saya sering bilang sama jemaah pengajian, nek jenengan durung dong, sesuk ngundang kula meneh tak dongke. Nek jenengan wis dong, sok ngundang meneh wong iso ngedongke. Promosi. Satu, aspek agama. Ini penting. Kenalkan anak dengan Allah. Nah, takutlah pada Allah. Nah, bertakwalah dimanapun kamu berada. Kalau anak kenal agama, anak kenal Allah, besok jadi orang berprestasi, tidak sombong, tidak songong. Besok kurang, tidak minder, semua tidak putus asa. Karena apa? Semua dari Allah. Orang kenal Allah itu enak. Ta'alufan gagal, tidak apa-apa. Ada yang jauh lebih baik daripada dia. Ini tak kenal Allah, ya kok aku tidak laku-laku. Akhirnya di rel kereta api dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Amut beneran nanti. Aspek emosionalnya, sebenarnya masing-masing panjang ini. Nah, jadi kenalkan Allah, sholat, puasa, nutup aurat, jaga pergaulan, bimbing anak agar memahami tanggung jawab. Nah, kamu sudah mulai balik. Orang kalau balik, amalnya sudah dicatat tersendiri. Kalau kamu kemarin sholat, Bapak dapat pahala dari sholat kamu karena didik kamu, besok kamu dapat pahala. Tapi besok kalau kamu bikin dosa, juga sudah ada catatannya. Terus mulai dicatat, terus dosa kok. Nah, ini penting. Menjadi teladan dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas. Anak lihat bapaknya sholat, anak lihat ibunya sholat, maka sholat sunnah diutamakan di rumah agar anak bisa melihat. Kalau semua sholatnya di masjid, orang tua di rumah cuma tidur, berarti rumahnya kayak kuburan. Minggu opo mah apik-apik nggo turu ra nyawang, sing nyawang malah tanggane. Nah, itu. Peran emosional, memberikan kasih sayang, rasa aman dan pelekatan emosional. Kalau anak tidak kita sayang, maka dia bisa disayang atau cari kasih sayang dari orang lain. Sama dengan istri, Pak. Kalau istri tidak disayang, nanti cari kasih sayang dari temannya SD dulu atau SMP dulu. Sama dengan suami, Bu. Suami itu tidak diperhatikan, dia cari perhatian tempat lain. Mah, tidak ada kopi, koma kopi.
Pelicit ke warung kopi. Assalamualaikum. Mas Safi'i, mau kopi? Mau. Kopi yang cafe laptop atau Nescafe atau yang terus mulai. Kenapa? Karena di warung kopi bahasanya lebih halus. Anak sudah begitu. Maka anak itu role modelnya orang tua. Kenapa anak sekarang tidak bisa bosok kromo? Mergo ibu ora tahu kromo karo bapake. Sebelum ibu Bu wonten dawuh napa panjenengan nimbali kula insyaallah. Saya itu punya teman, anaknya 4 tahun pintar ngomong Arab. Dulu namanya di Pogong Blok E itu, teman itu. Abi, Abu Syafiat Abi. Masih 4 tahun. Kenapa? Karena bapak ibunya sejak kecil itu didik pakai bahasa Arab, mudahin bahasa Arab. Kenapa? Karena bapak ibunya Arab kabeh. Anak saya dari kecil tak pakai bahasa Arab, yang anak pertama itu. Dalam ini bahasa Arab tori, nek barang dronjong pak, barang dronjong tori munhadir. Nek dalam bledes, dalam jegret, terus rasa bahasa Arab yang angel tuh boleh. Ya Allah, ya Rabbi ya kali. Aspek pendidikan dan kognitif menjadi guru bagi anak-anak, mengajarkan baca, menulis dan membangun rasa ingin tahu. Makanya kalau anak tanya jangan dibentak. Tekon bae ngopo? Jangan dibentak, nggih. Jangan dibentak. Yo sing sabar. Anak tekon kok getak-getak. Wong kok tekon. Membimbing anak dan bedakan baik yang mana yang baik dan mana yang buruk, dikasih tahu. Dan menginginkan nilai disiplin, tanggung jawab dan kerja keras dan tidak manja. Karena generasi saya sekarang ini generasi rebahan, betul? Pokoknya pekaran mbek HP-nan. Maka kalau curhat, anakku ki seneng lagi main HP. Kalau kali Jawa ini ada. Saya belum pernah dengar orang kok curhat anak aku ki lujeng soleh jam 3 tangi terus tahajud. Baru terus tilawah, terus yang masjid maca Quran, terus mulai wis suruh kae jadi ngenteni isrok, terus bantu ibu, kuwi tinggal cerita. Tidak ada dalam realita. Nek jenengan krungu niku paling langsung, duh kok anakku ra kaya ngono. Ning anakku ning HP nan, baik apa ada? Boleh HP kan boleh, tapi orang tua harus didik mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Di pondok saya itu santri boleh bawa HP, tak cepai internet orang sambayar. Tapi ada tapinya, HP itu untuk setoran hafalan. Jadi orang tuanya yang di Demak sana itu kalau ngontrol hafalan tidak usah mudah ada Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalan Quran, hafalan hadisnya ada, hafalan kitabnya ada. Itu pakai HP sehingga apa? Terkontrol dari jarak jauh. Tapi nek tidak siap yo jangan, kok tidak malah HP-nan terus. Anakku yang pondok kok malah dolanan HP baik. Kalau sampai dolanan HP tak pateni internet, wis bingung dhewe. Nah, membimbing adab cara makan, bicara orang tua dan lain-lain tak pas-pas sajalah. Nanti bisa dibaca. Nah, pengarahan orang tua dalam masa pendidikan seks. Pendidikan seks itu bukan sesuatu yang tabu. Anak dikasih pemahaman sesuai dengan usia. Karena sekarang itu anak suka searching sendiri, browsing sendiri. Karena memang informasi kita itu tidak tersaring. Apa-apa bisa masuk. Tanamkan nilai agama dan moral. Bangun komunikasi terbuka. Jangan sampai mama aku sekarang punya pacar. Ya, jangan diajari pondok pacar umurmu piro, apa udah 12 tahun sudah haid, repot. Nah
kasih pemahaman yang baik. Jangan sampai anak masih SD, SMP pacaran 4 kali 4 16 sempat atau tidak sempat harus di menunggu biar pengalaman ketahuan sekarang. Nah, dampingi di masa pubertas. Oh, kok keluar darah, dari mana? Dari sini. Oh, itu namanya haid. Gimana ini mah? Dikasih pemahaman. Enggak apa-apa, kalau udah dewasa itu wajar. Nanti kalau selesai mandi diajari, cara mandi wajib diajari, karena beda mandi wajib dengan mandi yang tidak wajib gitu. Pak, apa? Kok basah? Klinyit-klinyit. Jangan terus dicat sensitif. Loh, kamu tadi mimpi apa? Ayo, mimpi apa ini? Pasti kamu mikir yang enggak toh. Loh, itu wajar nak. Kamu sudah usia 14 tahun, kata Pak Zubreh tadi. Sekarang itu ada dini, usia 3 SD sudah gitu. Sebenarnya kalau dalam merujuk ke kitab fikih, orang ihtilam, orang keluar mani, orang haid itu memungkinkan di usia 9 tahun. Aku bilang 15 setat, yo nggak apa-apa, maksudnya dibaleni meneh. Masih atau habis? Habis, ya udah habis, nanti ditanya jawab. Dan nanti apa PPT-nya bisa di-share ke wali murid. Nanti bisa ada masalah hubungi saya. Nomor saya insya Allah tetap. Tapi jangan pakai sayang loh ya. Saya mau tanya gitu. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Syafi'i Maskur. Untuk selanjutnya, jika ada dari tamu undangan Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo silakan, bisa diangkat tangannya. Monggo Bapak Ibu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua anak dari kelas 6 dan 4. Ini Ustadz yang saya tanyakan, masalah balik itu kan bukan sekedar masalah mandi wajib gitu kan ya. Jadi saya mohon dijelaskan bagaimana tahapan mendampingi anak dari prabalik, balik, kemudian sampai usia dewasa. Kemudian yang kedua, pendidikan seks terutama itu ada nggak batasannya? Ketika usia prabalik kita harus menjelaskan sampai kategori apa, kemudian usia balik kita harus menjelaskan sampai sisi mana. Karena mohon maaf, seks itu kan bukan sekedar berhubungannya, tapi ada kaidah-kaidah fikih yang harus dipelajari juga. Saya kira itu. Monggo Ustadz, langsung. Dalam ta'lim disebutkan afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama itu ilmu yang dikerjakan seketika. Karena baligh itu kalau dalam kaidah fikih itu minimalnya 9 tahun. Kita persiapkan sejak anak itu pra itu. Jadi kalau kita ngaji fikih, safinah lah, anak usia 8 tahun udah mulai diajari. Agar apa? Nanti jangan sampai telat. Udah umur 25 tahun, wow, nek ngimpi nggak ada adus toh. Dulu ada cerita lucu. Jadi ada kiai nasihatnya gini, uang nek ngimpi bengine esok wajib adus. Nah, ada yang ngimpi doyak maling, ngimpi cekel polisi, kuwi esok adus. Mergo kata Pak Kiai nek ngimpi kudu adus.
Duduk mimpi kuwi, tapi mimpi yang begini diceritakan. Mimpi sampai keluar mani. Mesti tanya, mani itu apa sih Pak? Mesti ngono kuwi. Mani itu sperma. Contohnya gimana? Aduh, aneh. Kok suruh contohnya? Karena dalam fikih itu ada yang tidak perlu dicontohkan. Contoh, Ustadz ngajari cara mandi wajib. Kan tidak perlu santrinya. Baik santri putra santri putri sekalian, ini Ustadz mau mandi wajib. Ini caranya. Ada yang memang kita tidak bisa mencontohkan langsung. Ya kayak ada kiai pesan sama santri, besok kalau kamu kumpul sama istrimu, habis itu kamu mandi. Ya, iya kiai. Karena santri tadi maaf terlalu bebal, tidak pinter-pinter. Akhirnya udah 25 tahun tidak pinter-pinter, dia pamit dari pondok. Kalau kamu kumpul sama istrimu, kamu harus mandi. Paham? Paham kiai. Langsung pulang. Mikir, aku madang kumpul terus adus. Engko ndelok TV kumpul terus adus. Engko acara lunga bareng kumpul terus adus ping pira iki. Nah, Pak Kiai kula mboten sida rabi mawon. Capek deh. Capek piye? Pendak bar kumpul kudu adus. Duh, Pak Kiai ini untuk mengerti. Akhirnya diajak keliling-keliling. Pak Kiainya melihara ayam, ada ayam jagung ngejar-ngejar ayam betina. Nah, selesai. Nek kowe bar ngono kae kudu adus. Nah, maka memahamkan ini nggak gampang ternyata. Tadi mimpi tadi, kalau kamu mimpi maka wajib mandi. Anak kecil yang belum tahu bayangkan mimpi itu ya mimpi bal-balan, mimpi neng mall, nah mimpi keluar sperma. Nah, sperma itu ciri-cirinya, satu itu lengket, dua warnanya putih, tiga kalau keluar itu disertai rasa nikmat. Kalau kering nanti kayak lem kertas glukol yang sudah kering. Kalau ada di sarung atau di bantal itu membentuk benua Amerika, Asia dan Afrika serta Australia. Kasih pemahaman. Oh gitu ya. Ya. Karena sulit kalau minta contohnya. Contoh Pak dipastikin. Kemudian anak itu diajak terbuka, jangan ada istilah porno, istilah jorok. Itu sebenarnya kalau tidak pas saja, kalau pas tidak porno. Kita kalau belajar biologi, belajar kedokteran, belajar fikih, itu tidak ada istilah porno. Mosok dosen fakultas kedokteran bilang, ketika bayi keluar melalui mulut itu haramun. Nah, istilah porno itu ketika tidak pas. Istilah misuh dosa itu tidak pas. Kalau pas tidak. Ada orang tua bilang najis besar, najis berat itu contohnya najis anjing dan babi. Pak Kiai misuh, tidak misuh. Ini memberi pelajaran. Sama dengan tadi. Kita kasih pelajaran. Dan anak ketika sudah menjelang balik itu kita sudah menjadikan dia mitra, diajak diskusi, berbincang-bincang. Kayak kisah Nabi Ibrahim ketika mimpi menyembelih Nabi Ismail. Cak ngomong sikik, ya bunaya ini arofil manami anni al-bangka fadumada taro. Anakku, aku mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Ya abatif al-ma'tuk mau saat di dunia insyaAllah nasobir. Ya ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ada keterbukaan, anak kalau tanya, kalau bahas jangan bilang jorok, kotor dan lain-lain. Perhatikan dulu pertanyaannya apa, baru kemudian dijawab sesuai dengan usia mereka. Mah, apa? Aku kemarin ikut pengajian itu kok ada mani-mani gitu, apa sih Mah?
Mani apa? Uang? Bukan lah. Katanya kalau keluar mani harus mandi mah. Nah, apa mah? Tanya sama pak kamu sana. Apa? Tanya sama mamimu sana. Udah selesai kalau gitu pertanyaannya tuh. Boleh parwana atau bal pingpong sampai rono tambah ini kasih pengertian. Udah dewasa nanti udah menjelang menikah, udah lagi. Anaknya udah lulus S1. Sekarang kamu sudah masanya untuk menikah. Anak saya pun demikian. Anak saya itu usianya udah 24 tahun, meskipun saya semangatnya kayak 27 tahun. Tawarin kalau misal mau nikah, orang tua siap menikahkan. Yang penting ojo mewah-mewah amat lah. Siap. Karena kan udah usianya. Jangan saksuk anak pacaran, kon pacaran sikit. Wah, itu loh calon saya. Jangan tergesa-gesa, kenali dulu luar dalamnya, pacaran dulu 4 atau 5 tahun. Na'udzubillah ini zalik, nanti terlanjur dia tinggalkan prasasti jadi masalah nanti. Baik, ada yang lain? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kembali, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari ibu-ibu tadi perwakilan dari bapak-bapak, dari ibunya, monggo. Monggo Bu. Kalau belum ada, mungkin Ustadz, saya boleh bertanya Ustadz. Itu kan tadi saya menarik itu yang ibunya sampai 3 kali tadi itu. Nah itu dalam segi menghormati ketaatan atau bagaimana Ustadz? Kita ibumu, padahal yang menjadi tulang punggung dan pemimpin itu adalah itu apa namanya, bapak ya. Kemudian di dalam bahasa Arab itu ada ar-rijal, ada zakarun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu mohon Ustaz bisa penjelasan secara singkat. Baik. Hadisnya bi husni suhbati, yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya itu siapa? Jadi dalam masalah berbakti, kenapa kok ibumu 3 kali? Ibu itu punya peran yang tak tergantikan. 1, ibu mengandung, nggak pernah titip ke bapak. Iya mah, ini besok mama mau ada lomba basket, maka anaknya papa kandung sebentar. Nggak bisa. Ini hanya wanita, laki-laki nggak punya rahim. Yang kedua, menyusui. Menyusui itu tidak mungkin ditugaskan pada suami. Wanita ki mbok piye wae wis dilegak-legake. Yang 3 ini meskipun bisa gantikan ya tidak bisa maksimal, itu ya ngerawat, nyebo, indulan dan sebagainya tidak bisa. Maka dia 3 kali. Suami itu, ayah itu mencari nafkah. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang wajib ditaati ketika ayah dan ibu punya pendapat yang berbeda? Bapak PKB, ibu PKS. PKB PKS, PKB PKS, mumet ini. Anies Prabowo, aku Ganjar baik. Masalahnya begini, kalau ayah dan ibu berbeda pendapat, 1 pendapat itu benar salah atau benar semuanya, kan bisa terjadi benar dan salah, bisa kan, benar dan salah. Ibu nganjurkan anaknya usaha bikin apa itu namanya, air minum mineral
bapaknya nganjurkan anaknya bikin bank plecit misalnya gitu. Bank plecit kan nggak boleh ya, riba toh. Maka ikut ibu karena ayah tidak sesuai dengan syariat. Kalau salah semuanya jangan diikuti. Ibu nyuruh anaknya kerjanya sebagai pemungut riba, ayah nyuruh anaknya kerjanya sebagai perampok, itu sampai itu semuanya, dan ini insya Allah tidak terjadi. Nah pertanyaannya, kalau sama-sama benar, kata ibu, nah punya suami itu cari yang ininya tidak ketinggalan, karena skincare itu dibeli bukan prestasi. Nah, tidak ada beasiswa dari Salman untuk skincare. Nah, itu kata ibu. Kata ayah beda lagi. Nah, punya suami itu yang penting dia itu punya pangkat, punya seragam kalau kerja. Kan tidak ada yang bertentangan sebenarnya itu. Nah, tengok mana yang lebih besar masalahnya. Tapi kalau misalnya ini untuk semuanya, orang tua, bapak sebagai pemegang komando dalam keluarga, taati bapak. Yang tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, yang lain? Enggak? Baik, Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah banyak sekali yang kita peroleh tentang anak-anak, mendidik anak-anak. Tapi mungkin ada beberapa yang kita mungkin harus pahami betul dalam mendampingi anak-anak ketika masa balik itu, Yang pertama, berarti masa balik laki-laki itu ditandai pas mimpi basah saja, atau mungkin ketika tanda-tanda sekundernya tuh mulai muncul, itu yang pertama. Atau kalau karena kita nggak tahu tiap anak mungkin berkembangnya berbeda ya, apakah dia walaupun belum mimpi basah tapi kalau sudah 17 tahun sudah termasuk balik, atau belum, atau misalkan walaupun belum mimpi basah tetapi dia itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, itu apakah sudah masuk balik atau belum. Itu mungkin untuk laki-laki. Jadi sebenarnya pas dihitung baliknya itu pas kapan, sehingga mungkin nanti kita para orang tua tuh bisa melihat perannya itu kapan ya. Dan ketika anak itu kan anak tuh ada yang matur, misalkan, oh Pak saya kok semalam mimpi, tapi ada juga yang nggak matur. Jadi bahkan orang tuanya atau kami gurunya juga tidak tahu bahwa sebenarnya anak tersebut sudah pernah mimpi basah, karena tidak menunjukkan perubahan tanda-tanda sekunder yang cukup signifikan ya. Dan itu untuk yang ikhwan, yang akhwat pun demikian gitu. Jadi kapankah pas anak perempuan itu dihitung balik? Apakah pas anak tersebut haid? Berarti otomatis kalau anak tersebut haidnya masih misalkan SMA, itu kan berarti selama SMP ke bawah berarti kan belum dihitung haid. Atau kadang-kadang juga pertanyaan anak, nggak apa-apa kita kan belum balik jadi belum dihitung dosanya gitu, boleh nggak kita bilang, oh jangan begitu, kasihan orang tuamu, nanti dosanya ditanggung orang tua, benarkah seperti itu atau bagaimana ya? Mungkin itu ya Pak. Jadi pas kapan anak tersebut balik untuk ikhwan dan akhwat, terus bagaimana orang tua itu biar tahu, karena kalau akhwat kan mungkin haid agak lama ya, mungkin orang tua bisa lah lama-lama tahu walaupun anak tersebut menyembunyikan. Tapi kalau yang ikhwan itu kan kadang-kadang mimpi sebentar satu kali, terus habis itu kan langsung misalkan si anak cuci sendiri, kemudian orang tuanya nggak tahu sama sekali bahwa si anak tersebut ternyata sudah balik, sehingga nggak bisa memberikan penguatan bahwa misalkan hukum-hukum agama mulai
kena kepada orang tersebut. Terus kemudian juga kadang-kadang anak tuh merasa minder, kok aku sudah ini gitu, aku kok rasanya enggak nyadar dan lain sebagainya. Makanya Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Meskipun yang pertanyaan kita jawabannya nggak apa-apa. Pertama kali balik itu tinjauan dari usia. Laki-laki atau perempuan kalau dalam madzhab Syafi'i usia 15 tahun Hijriah atau Qamariyah itu berarti sudah balik, meskipun dia belum haid, meskipun belum keluar mani. Kok dia sudah 15 tahun Qamariyah atau kira-kira 14 tahun setengah Syamsiah itu udah balik. Aku belum tahu mimpi, ya udah balik. Dan memang dia impoten, kalau sampai mati tidak pernah mimpi gimana. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau dalam madzhab yang lain ada 17 ada 15 tahun, tapi untuk Syafi'i 15 tahun udah balik. Kemudian yang kedua, mimpi atau keluar mani, baik mimpi ataupun tidak mimpi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekarang itu kan kadang-kala ada pendidikan yang tidak, misalnya maaf ya, penyimpangan seksual, anak usia masih berapa, tidak mimpi tapi onani loh, dan keluar itu sudah balik, tidak harus mimpi, pokoknya keluar mani itu sudah balik, meskipun belum sampai 15 tahun. Cuman dalam referensi tak fikih, keluar mani itu biasanya yang terjadi minimalnya lah 9 tahun Qamariyah, 8 tahun lebih kalau Syamsiah. Itu bisa laki-laki bisa perempuan. Karena ada hadis Ummu Sulaim tanya Rasulullah, kalau seorang wanita mimpi seperti mimpinya laki-laki, apakah wajib mandi? Kata Nabi, ya kalau dia melihat air, artinya kalau keluar air maninya gitu. Kalau melihat air kemudian diartikan dulu akuarium gitu kan. Karena kadang-kadang itu loh, bahasa agama itu bahasa simbolis. Kayak dulu Pak Kiai cerita orang puasa kalau keluar darahnya batal, maksudnya haid. Keperang terus madang loh. Loh kok madang mbak? Jadi Pak Kiai ini kudu gede batal, aku mau rajan Lombok keperang belum itu gede. Udah. Nah, jadi mimpi atau pokoknya keluar mani, baik mimpi maupun tidak mimpi. Yang ketiga, kalau wanita itu haid. Itu dalam madzhab Syafi'i 3 itu. Nanti dalam madzhab yang lain ya tampak kelamin sekunder, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, atau maaf payudara membesar dan sebagainya. Itu tanda-tanda sudah balik. Memang yang tadi yang ibu tanyakan tadi betul, dan rata-rata tidak ada yang terus ngomong mama aku tadi malam mimpi, mama tahu tidak mimpi sama siapa, tidak ada itu. Yakin lah yang dia di sini tidak pernah cerita gitu dulu, tidak pernah ya. Saya dulu tidak pernah cerita rahasia. Cuman sejak masih SD kan kalau di kampung dulu ngaji kitab, ada namanya kitab Safinatun Najah. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu khamsata asrota sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa tis'i sinina wal haidu bil unsa fi tis'i sinina. Sampai hafal, sampai sekarang saya masih ingat kalimat itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika itu terjadi, saya sudah tahu harus berbuat apa. Cuk ngantek arep kon isin, nek ratekon ora ngerti. Seperti kata teman saya, gak ada adus kamu ngerti, nak aku batok sih. Karena apa? Memang dia nggak pernah dikasih bimbingan tentang agama. Tapi kalau di sana, insya Allah sebenarnya dari SD fikih itu sudah mulai dikenalkan. Tadinya saya berpikir kok SD ya, bukan SMP ya. Tapi ingat, dalam kitab-kitab fikih itu bisa terjadi sejak 9 tahun. Obrolan bersama Pak Supri tadi tak kelas tahun. Soalnya kita dulu SMP ya Pak ya, SMP. Nah itu jadi itu tandanya. Nggak harus haid atau nggak harus mimpi. Kalau usia udah 15 tahun dia otomatis sudah balik. Kalau akil beda. Akil itu
di mana dia bisa membedakan baik dan buruk. Tanya, kalau Pak Supri ganteng enggak? Ganteng. Kalau Kak Sofi ganteng banget, ini balik, ini sakit. Kalau bisa batin malah justru durung. Nah, jadi bisa bedakan baik buruk. Kalau kasih uang 100.000 sama 50.000, pilih yang 100. Oh, akil. Jangan pakai muhtar loh ya, tidak artinya soalnya. Dan mesti ingat, tahu siapa. Itu udah akil. Bisa belum balik tapi sudah akil. Belum balik udah bisa bedakan. Itu udah bisa jadi imam sholat belum balik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, imam sholat harus balik. Masih kecil boleh jadi imam sholat. Dia udah tahu syarat rukun dan sebagainya. Imam Syafi'i dari imam setiap usia 7 tahun dan imam sholat biasa. Nah, cuman kalau Imam Hambali memang harus balik dulu. Nah, bisa juga sudah balik tapi belum akil. Maaf ya. Orang keterlambatan akhirnya balik pun belum akil. Kalau gitu dia nggak mukallaf. Dia kalau dia akil kan nggak mukallaf. Mukallaf itu kalau dia akil dan balik. Gitu. Baik. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup untuk pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan jam 10.40 tepat waktunya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dipaparkan terkait dengan tema kita, jangan biarkan anak melalui masa balik sendirian. Artinya bukan masalah balik saja, tapi setiap perkembangan anak itu perlu kita dampingi dan perlu kita berkomunikasi seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dalam segala persoalan. Perlu diketahui dari materi yang telah disampaikan di sini, moderator menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan itu kewajiban terutama bagi sang ayah, ketaatan kepada ayah dalam hal kedisiplinan, kekuatan, dan yang lain-lainnya. Tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal keperluan fisik, kebutuhan, maka 3 kali lipat harus lebih mengutamakan ibu. Mungkin bapaknya nyuruh ambilkan air, ibunya nyuruh ambilkan air, maka yang didahulukan adalah Bu Rini, Pak Irwan, Pak Teguh. Nih, kalau ibu-ibu kan wajar. Nah, kalau yang menitipkan anak terbanyak, tadi sudah ya Bu ya? Oh, ibunya sehat. Ya. Dititipkan ke Salman. Monggo. Nah, sudah ada 5 ya. Satu lagi. Mati Allah atas waktunya. Perkenankan kami di sini dari Yayasan Salman Al Farisi sedikit mempresentasikan tentang unit baru kami, yaitu Salman Umroh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu hadirin semua juga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, sehingga kami Yayasan Salman Al Farisi sudah bertambah lagi unit baru Salman Umroh. Di sini kami sudah launching kemarin tanggal 14 Juni 2025. Kemudian kami juga support by SS Umroh di Bandung. Sudah memiliki izin juga, berdiri sejak tahun 2018 dan kemudian izinnya keluar pada tahun 2021. Bapak Ibu, ini akan datang dari Jogja ke Jakarta, kemudian Jakarta Jeddah dan kembali ke Jakarta. Itu untuk Jogja Jakartanya memakai pesawat domestik
bisa pakai Garuda, bisa pakai batik atau Citylink. Insya Allah kemungkinan kita akan dimaksimalkan dengan Garuda. Terus kemudian fasilitas yang diberikan juga nanti untuk ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta itu memakai long VIP Zulkafia. Sambil menunggu pemberkasan, itu nanti Bapak Ibu di sana akan dibagikan radiopon ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh seperti itu. Kemudian untuk fasilitas yang lain itu nanti ada 2 koper, yaitu koper besar bagasi atau koper kecil kabin, kemudian ada shawl, kemudian ada tas gendong, buku doa, kerudung atau jilbab, mukena, baju koko dan juga kain ihram. Seperti itu. Nah, ini untuk harganya sendiri kita kisaran dari 30 sampai kurang lebihnya 38 juta. Seperti itu. Dan untuk waktunya sendiri juga sudah pasti, insya Allah tidak ada kemunduran ya. Jadi berapapun yang berangkat dari Jogja nanti kita berangkatkan, kemudian nanti kita bertemu dengan jamaah umroh yang dari Bandung. Seperti itu. Untuk fasilitas yang lain juga sudah include visa, dan nanti untuk paspor kita akan bantu pengurusannya. Seperti itu. Alhamdulillah setelah launching kemarin juga kami sudah memberangkatkan 2 jamaah dari Lamongan, tapi berangkat dari Jogja, dan kita dampingi Jogja Jakarta di sana. Terus kita serahkan kepada SS Umroh yang di Bandung, perjalanan kurang lebih 9 hari. Dan untuk kepulangan dari Jakarta juga kami dampingin lagi, kita jemput sampai ke Jogja. Seperti itu. Insya Allah untuk yang terdekat ini tanggal 5 Oktober besok sudah ada calon jamaah 2 orang berangkat dari Jogja.